Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Sylvia Fahmi. Nah, di sini adik-adik semua bisa panggil kakak dengan Kak Sylvia. Nah, di sini adik-adik, kakak memberikan cerita yang pastinya seru nih buat adik-adik. Coba tebak cerita apa ya kira-kira? Gajah yang baik hati. Nah, di sini kakak punya ini nih. Ada gajah dan ada kancil. Kancil yang sedang berpetualang sedang terperangkap dalam lubang di tanah. Tindakan kancil masuk ke dalam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di kolam tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, tolong aku," jawab si kancil. "Siapa kau?" tanya gajah. "Aku, si kancil, sahabatmu." "Kenapa kamu bisa di kolam ikan ini dan berteriak meminta tolong?" Kancil terdiam sesaat, mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapat ikan." "Benar-benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar." "Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah?" "Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah, sebab jika tidak cepat-cepat ikan ini bisa lepas." Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika nanti naiknya? "Cil, mana ikan yang kau dapatkan?" "Ada di sepasang kakiku," kata kancil. "Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini?" Kini kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri?" tanya gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. "Waduh, Pak Gajah, aku mohon, tolong." Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. "Tolong, tolong." Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. "Aduh, gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini." Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu kancil berteriak dengan keras, "Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan,
Aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri. Kecuali... Ketika Kancil mengucapkan kata kecuali, Kancil sengaja mengecilkan suaranya, sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan Kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan Kancil yang terakhir. "Kecuali apa?" tanya gajah penasaran. Kancil terkejut mendengar suara gajah. "Pak Gajah, kau kembali lagi?" jawab pertanyaan kucil. "Kecuali apa?" Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. "Oh, begitu," sahut Pak Gajah. "Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain?" "Benar, Pak Gajah." "Betul." "Betul, Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji." "Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil," kata gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, "Terima kasih, Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang lainnya. Pesan moral dari dongeng gajah yang baik hati: janganlah perbuatan baik orang lain kita balas dengan kejahatan. Teman-teman, ingat selalu pesan ibu ya. 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak.